sebelum kita mulai ibadah kita, kakak punya yel-yel. Ikutin kakak ya. Kalau kakak bilang, apa kabar semuanya hari ini? Kalian jawab, luar biasa, diberkati Tuhan. Yes, yes, yes. Itu oke? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Luar biasa, diberkati Tuhan. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum kita lanjut, kakak mau ajak kita semuanya untuk kita joget bareng-bareng, oke? Sekarang semuanya lemesin tangan dulu. Ayo, gak boleh malas semuanya. Semuanya harus bangkit berdiri dulu sebelum lemesin tangan. Terus goyang-goyang pinggangnya. Semuanya udah siap belum semuanya buat memuji Tuhan? Kalau udah siap semuanya acungin jempol, oke? Oke, ayo kak, kita nyanyi. Happy ya ya ya. Udah kelamaan nungguin kalian mah. Aku undang buat kita semuanya nyanyi lagu Kuda-Kidaki, oke? Oke. Ayo kak. Kuda-kidak, gunungnya tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada.
Mari lipat tangan semua. Mari siapkan hati. Terima
untuk setiap kami bisa mendengar dengan baik Tuhan apa yang disampaikan oleh pembicara Tuhan. Tolong Tuhan, jagai mereka Tuhan. Walaupun mereka dari kecil Tuhan, tolong Tuhan jagai mereka Tuhan. Tolong buat mereka mengerti apa yang akan disampaikan Tuhan oleh pembicara Tuhan. Biar setiap apapun ya Tuhan yang kami kerjakan Tuhan bisa memuliakan nama-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu sekali lagi ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami semua bersyukur kalau kami masih punya kesehatan, kami masih dapat berkat-Mu, kami masih bisa makan setiap hari. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Tuhan, biar sekali lagi Kau Tuhan yang megang kendali seutuhnya. Biar Roh-Mu yang berbicara, walaupun mungkin kita terbatas oleh jarak dan waktu, tetapi biar Roh-Mu sendiri yang berbicara di antara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo semuanya, hari ini sama Kak Keisha. Nama saya Kak Keisha dari Bekasi. Saya percaya, saya berharap semua adik-adik semuanya semangat di rumah. Oke, semua semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin bisa ambil segelas air dan minum dulu segelas air. Kenapa nih hari ini Kak Keisha bawa satu gelas air? Karena Kak Keisha mau nunjukin sesuatu nih hari ini dengan satu gelas ini. Ini air minum, air putih biasa yang sebenarnya setiap kita minum. Nih kakak berani minum ya. Satu gelas air putih. Terus kakak mau kasih sesuatu dalam satu air putih ini. Ya, liatin ya. Terus kakak kasih 3 tetes. Tapi jangan dilakuin ya. Ini jangan dicoba di rumah ya. Jangan diminum juga di rumah. Kakak kasih 3 tetes kayak betadine. Terus tiba-tiba kakak aduk airnya. Tadi yang cuma kelihatannya warna putih, yang kelihatannya cuma warna putih, sekarang jadi warnanya kayak apa? Adik-adik bisa tebak gak nih kayak warnanya kayak warna apa? Kayak teh ya? Oh, ada yang bilang lemon juice, ada yang bilang lemon tea, bener. Bisa juga warnanya sama, tapi jangan diminum lagi ya. Ini jangan diminum lagi ya, oke? Jadi tadi 1 tetes, 3 tetes yang kakak masukin cut. Kakak masukin tus. Kakak aduk. Tiba-tiba membuat warna air ini dari yang putih, dari yang bening, jadi berubah menjadi coklat. Berubah menjadi kayak orange gini. Itu apa sih sebenarnya? Menurut kakak itu adalah sebuah hal yang kecil, atau segala hal yang kecil atau hal yang sangat simple, tapi sebenarnya bisa memberi dampak sangat besar. Contoh lagi ya, siapa di sini kalau pagi-pagi suka lihat mamanya buat teh di dapur? Ya, kita lihat 1 gelas, ada 1 teko isi air, tiba-tiba mamahnya datang dan bawa 1 kantong teh, dicelup. Sekali lagi ya, ada 1 teko isi air dan mama kalian datang dengan membawa 1 kantong teh. Tiba-tiba air yang berwarna putih yang kalau dicelupin sama kantong teh, dicelup sekian kali, tiba-tiba air itu berubah menjadi warna yang lain. Yuk kita mau sama-sama baca firman Tuhan hari ini. Apa sih maksudnya sebenarnya? Ini apa sih maksudnya? Kita sama-sama buka ya. Di Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab Tuhan berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kamu, coba sebut nama masing-masing. Keisha, kurang keras, sekali lagi. Sebut nama masing-masing ya. 1, 2, 3. Keisha. Sekiranya Keisha
mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagi kamu. Jadi iman itu hanya butuh dimulai dari apa? Sebiji sesawi. Kalau kalian tahu sebiji sesawi itu sebesar apa? Itu kecil banget. Biji sesawi itu kecil banget. Benar-benar sekecil ini nih. Aku tuangin ya. Nih, dia tuh kecil. Ini satu biji sesawi. Tuh. Sekecil itu. Sekecil itu, lihat nih. Kecil banget. Kecil banget. Nah, itu satu biji sesawi. Kata Tuhan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi yang sebesar ini nih. Jadi ini tuh banyak. Nah, tuh kelihatan kan? Nah, kelihatan kan jelas? Itu sekecil tuh nih perbandingannya sama tangan kakak. Jadi biji sesawi itu kecil banget. Tapi Tuhan tuh bilang gini, biji sesawi yang sangat kecil itu dapat memindahkan gunung. Bahkan Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi kamu. Aku bacain juga di Markus 4 ayat 31 sampai 32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Seperti sebesar biji sesawi ini yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari semua yang ada. Dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila biji ini ditaburkan, ia akan tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Hari ini kakak mau bilang seperti ini. Walaupun mungkin umur kita masih muda, umur adik-adik semua masih muda, dan mungkin anak seringkali dikatain orang begini ya, kamu masih kecil, belum ngerti, kamu masih kecil. Tapi kalian tahu nggak, hal yang paling kecil, hal yang kecil itu bisa membuat segala sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Karena Tuhan berkata, yang kecil itu, yang seperti biji sesawi itu, yang mungkin gak dianggap orang itu, akan melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tak akan ada yang mustahil bagimu. Kakak mau cerita nih. Dulu waktu kakak sekolah, kakak punya teman namanya Henry. Dia itu teman yang kurang seru deh. Jadi kalau misalnya kita punya teman baik ya. Kalian pasti semua punya teman baik kan di rumah. Dia ini bukan teman baik juga, tapi dia suka yang ngata-ngatain kakak terus. Jadi kakak itu suka berdoa, suka ke gereja dulunya ya, suka ke gereja. Dan dia gak suka sama semua hal yang Kristen. Dia suka ngata-ngatain, kak kamu nih Kesha sukanya pelayanan, Kesha kamu ini sukanya kebaktian, aku gak suka dengan cara kamu, aku gak suka, aku sukanya main, aku sukanya ngelawan orang tua. Jadi kalau orang tua bilang ayo ke gereja yuk, gak mau. Kalau disuruh belajar les, gak mau. Pokoknya dia gak mau ngerjain PR. Terus dia melawan orang tua. Sampai suatu saat, hari itu kakak cuma lakukan satu hal. Tahu apa yang kakak lakukan? Kakak bagiin dia satu gelang. Gelangnya gelang karet. Gini nih, gelang karet di tangan. Satu gelang karet. Dan hari itu waktu kakak bagikan satu gelang, tulisannya Indonesia diselamatkan. Kakak bilang gini, Henry, kamu hidup itu butuh Tuhan. Kamu itu hidup gak butuh Tuhan. Kamu nafas sekarang. Kamu sekarang bisa punya kesehatan. Semua itu karena apa? Karena Tuhan. Gak pernah karena kita bisa. Gak pernah karena kita mampu. Semua karena Tuhan. Kakak doain, kakak kasih gelangnya. Terus dia bilang ini, yaudah. Aku terima deh, katanya gitu. Akhirnya sejak hari itu dia pakai gelang yang kakak kasih. Bukan gelangnya yang sakti ya. Tapi sejak itu dia bilang gini, kenapa ya? Setiap malam sekarang aku kalau mau tidur dimimpiin. Aku tanya, dimimpiin siapa? Dimimpiin aku. Terus dia marah-marah. Kayaknya nih gara-gara gelang yang kamu kasih Kesha. Kayaknya gara-gara kamu kasih aku gelang ini, sekarang aku suka ngimpi, setiap malam ngimpi didatengin
ada laki-laki pakai baju warna putih. Coba itu siapa? Coba tebak, laki-laki pakai baju warna putih. Siapa ya? Musa, mungkin Musa ya. Yusuf. Menurut kakak percaya itu Tuhan Yesus ya. Hari itu dia bilang ini, setiap malam. Sekarang aku tuh ngimpi didatengin sosok warna putih. Dan sekarang aku dibilangin hidupnya harus benar. Dibilangin sama orang itu, kamu gak boleh marah sama orang tua, kamu harus mengampuni orang tua. Jadi hari itu tiba-tiba teman kakak ketemu dengan Tuhan, mimpi setiap malam ketemu dengan Tuhan. Cuma karena apa? Karena hari itu kakak taat, kakak bagi gelang dan kakak doain teman kakak. Jadi hal kecil yang kamu lakukan, hal kecil yang sangat kecil yang kamu bisa lakukan, itu berdampak. Aku misalkan contoh nih, di rumah papa mama ada yang kurang enak badan, atau kamu ketemu oma kurang enak badan, atau lagi sakit. Kamu jangan pikir kamu kecil, kamu gak bisa lakukan banyak hal. Justru karena kamu kecil, sekecil biji sesawi ini. Kalau misalkan orang gak percaya kamu, orang gak nganggap kamu seperti biji sesawi ini yang sangat kecil. Justru itu seperti ayat di Markus 4 ayat 31. Seperti ayat di Matius 17 ayat 20. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu bisa bilang ke gunung, gunung pindah. Gunung besar gak? Gunung besar gak gunung? Coba dibayangin dulu, gunung besar gak? Besar. Kalau kita mau dorong sofa di rumah aja kan berat. Tapi Tuhan tuh bilang, kalau kamu punya iman yang sangat kecil aja, sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahin gunung. Kakak punya cerita yang kedua. Kakak punya teman, dia lahir di keluarga Kristen, tapi sejujurnya dia gak pernah percaya sama Tuhan. Dia gak percaya tentang iman, dia gak percaya ada kesembuhan, dia gak percaya sama minyak urapan. Kalau setiap kita kan ada ayatnya berkata ya, barang siapa sakit urapilah orang itu, berdoalah untuk orang itu. Nah teman kakak ini gak gitu percaya, mamahnya juga gak percaya kalau ada kesembuhan lewat minyak urapan, ada kesembuhan lewat doa. Buat mereka pokoknya saya percaya Yesus biar selamat, tapi gak percaya Tuhan bisa kasih kesembuhan. Sampai suatu saat dia dengar katanya dengan mengurapi dan mendoakan bisa mendatangkan kesembuhan. Mamanya cuma dengar satu kali. Hari itu ada yang khotbah di gerejanya dan dia bilang gini, urapilah orang yang sakit, doakanlah yang sakit, maka akan ada kesembuhan yang mengalir. Dia cuma ngomong gitu. Dan ternyata mamanya ini lucu banget. Tiba-tiba dia bisa gini, aku mau coba deh, karena selama ini aku gak percaya kalau memang benar ternyata orang Kristen tuh bisa mengadakan kesembuhan. Aku sering baca di Alkitab, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Aku sering baca di Alkitab, Tuhan Yesus itu sering membangkitkan orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi aku gak pernah ngalamin. Ya udah aku mau coba deh. Akhirnya kalian tahu gak? Ini rahasia kita ya, rahasia kita berdua ya. Akhirnya hari itu dia ambil minyak urapan diam-diam. Karena dia malu kalau misalkan ketahuan salah, ketahuan gak sembuh, ketahuan gagal kan malu. Akhirnya dia ambil minyak urapan diam-diam dari kamar anaknya. Ambil minyak urapan diam-diam. Terus kamu tahu gak siapa yang didoain oleh mamahnya teman kakak ini? Tebak, ayo coba. Bukan manusia. Siapa coba? Bukan orang, bukan anaknya, bukan suaminya, bukan temannya, bukan tetangganya. Kalian tahu yang didoain sama dia siapa? Ayam peliharaannya. Jadi dia doain ayam peliharaannya dia. Jadi dia punya peternakan ayam di rumah, ada sekian ayam di rumah, dan dia doain ayam peliharaannya. Kalian tahu ayamnya sakit apa? Ayamnya buta sebelah. Jadi gak bisa lihat, jadi matanya segini. Cuma sebelah doang yang bisa lihat. Jadi kalau jalan gak bisa lurus ayamnya. Yang lain jalannya lurus, yang satu ini jalannya miring. Kenapa? Ayamnya buta sebelah matanya. Buat dia gini, ya udah aku mau coba deh.
Aku mau coba berdoa, aku mau coba kesembuhan, aku coba mau pakai iman katanya. Kalau doain orang, nanti orangnya nggak sembuh, aku malu. Kalau misalkan ayam kan nggak usah malu, nggak ada yang tahu juga. Akhirnya setiap hari dia urapi ayam peliharaannya. Ayam peliharaannya didoain, tumpangin tangan, Tuhan, aku nggak tahu caranya doa kesembuhan, tapi hamba Tuhan hari itu di gereja bilang, urapilah yang sakit dan doakan mereka kesembuhan. Tuhan, biar ayam ini sembuh. Doanya sesimpel itu. Dia nggak ngerti ayatnya, dia bingung, tapi dia dengar dan dia percaya. Tiba-tiba ibu ini punya iman sebiji sesawi yang sangat kecil. Kalian tahu yang ajaib? Setelah 1 minggu didoain terus, ayamnya yang buta. Tiba-tiba setelah 1 minggu ayamnya bisa melihat. Dia teriak-teriak. Dia kasih tahu seluruh rumah, ayamnya yang buta sekarang sudah bisa melihat. Ayam peliharaanku yang buta sekarang udah bisa melihat. Ayamnya udah bisa lihat, sekarang jalannya gak miring. Coba lihat tuh ayamnya, jalannya lurus sekarang. Bisa dibayangin gak? Hal yang sangat simpel dengan doa itu bisa mengubahkan sangat banyak. Hal yang simpel hanya dengan dia bilang gini, Tuhan, aku pengen ngalamin. Aku dengar orang ngalamin mujizat. Aku enggak. Tapi aku mau coba ngalamin. Dan dia cuma punya iman yang sangat kecil. Bahkan malu lagi. Takut salah, takut gagal, takut gak berhasil kalau mendoakan orang. Akhirnya hari itu dia urapin ayamnya dan ayamnya sembuh. Sekali lagi, sesuatu yang sangat kecil itu bisa memindahkan gunung. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kakak akan tutup dengan satu cerita. Waktu tahun 2019 September, ada berita yang memberitahukan bahwa ada badai yang akan mengancam kota Florida. Kota Florida itu ada di Amerika, jauh dari sini. Jadi kalau mereka itu seringkali dapat info dari pemerintah, dapat informasi dari forecast atau peramal cuaca gitu, bahwa akan ada badai yang akan mengancam dan datang ke Florida. Kenapa mereka semua sangat takut tentang badai? Karena badai, setiap kali ada badai itu rumah bisa keangkat, mobil bisa keangkat, atau bisa bahkan orang yang keangkat. Karena badai kadang seringkali berbahaya banget, tergantung badainya sebesar apa. Nah, tapi tiba-tiba ini informasinya mengatakan bahwa badai ini sangat berbahaya, tolong evakuasi dan tolong pergi. Tapi puji Tuhannya hari itu ada anak-anak Tuhan yang memilih hal yang lain. Mereka gak kabur, mereka gak mengevakuasi diri, kabur ke rumah tetangga, kabur ke rumah saudara di luar kota, enggak. Tetapi mereka mengajak semua anak-anak Tuhan. Mereka bilang gini, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Akhirnya kalian tahu, mereka mengajak semua teman-temannya berdoa di pinggir pantai. Karena menurut informasi, badainya itu akan datang dari arah pantai. Akan datang tiupan anginnya itu yang sangat keras, yang berbahaya itu akan datang dari arah pantai. Dan mereka semua berjejer berdoa di pinggir pantai. Semua angkat tangan, ada yang gandengan tangan, ada yang bersujud, ada yang bawa gitar. Ini tim pendoa dan mereka sama-sama berjejer semuanya di pinggir pantai. Dan mereka berdoa. Dia bilang gini, Tuhan tolong lalukan badai ini Tuhan. Tuhan, kalau kami punya iman sebiji sesawi saja, gunung itu pindah. Mungkin hari ini gak gunung yang pindah Tuhan, tapi biarkan badai ini pindah Tuhan. Tolong Tuhan. Mereka berdoa. Di saat yang lain takut, di saat yang lain kabur, mereka memutuskan untuk berdoa di pinggir pantai. Ada banyak orang lihat, pastinya ya, kalau di pinggir pantai teriak-teriak kan orang ngeliatin ya, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, di pinggir pantai teriak-teriak. Ada orang ngeliat dan melihat itu kayak, wah orang gila ini ya,
kok mereka teriak-teriak di pinggir pantai ngapain? Tapi itu gak menghentikan mereka. Mereka tetap berdoa, mereka tetap berdoa, mereka tetap berdoa, mereka tetap berdoa, berdoa dan berdoa. Dan itu yang menghasilkan, melahirkan keajaiban. Karena iman yang sangat kecil bisa memindahkan gunung. Iman yang 1 tetes atau 3 tetes bisa merubah air yang warnanya putih menjadi warna coklat. Iman yang sekecil biji sawi bisa memindahkan gunung. Kalaupun kalian masih kecil, walaupun kalian masih muda, kalian bisa pindahkan gunung. Ajaibnya, saya lanjutkan ceritanya. Akhirnya setelah mereka berdoa di pantai sekian hari, tiba-tiba ada informasi dari berita lagi, dari forecast lagi, dari peramal cuaca di sana. Dikatakan gini, badai berbelok dan beralih lagi ke arah laut. Jadi badai yang mau mendatangi kota Florida berputar arah. Katanya ada hembusan angin dari arah mana dan membuat badai itu tidak jadi mendatangi kota mereka. Harusnya mereka harusnya kabur, evakuasi, ketakutan, tapi mereka memilih berdoa di pinggir pantai. Badai yang harusnya menerbu mereka tiba-tiba berputar arah kembali ke arah laut dan mereka nggak jadi kena bencana. Sekali lagi, walaupun kita masih sangat kecil, walaupun kamu umurnya masih sangat muda, Kak, saya nggak tahu cara berdoa bagaimana. Kak, aku nggak tahu Kak untuk berdoa menyembuhkan orang sakit gimana. Tidak perlu doa yang bagus-bagus, saudara. Nggak perlu doa yang keren-keren adik-adik. Tapi kalau kamu mau aja, kalau kamu punya iman aja sebesar sebiji sawi, kamu bisa pindahkan gunung. Mari kita sama-sama mau tutup dalam doa. Tuhan, ajari setiap kami, ajari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan. Saat ada yang sakit, buat kami punya keberanian untuk mendoakan Tuhan. Saat ada bencana yang mencoba mendatangi bangsa kami, biarkan kami bisa berdoa di situ. Berdoa untuk bangsa kami diluputkan dari kegelapan. Berdoa untuk bangsa kami agar diluputkan dari segala yang jahat. Biar berdoa untuk bangsa kami agar disembuhkan dari yang namanya COVID dan pandemi Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan kami anak-anak-Mu mungkin hanya sebesar biji sesawi ini, atau iman kami yang sangat sedikit sebesar biji sesawi, itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Itu dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Karena sesungguhnya tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena sesungguhnya kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, berikan kami keberanian agar iman kami bisa bertumbuh dan memindahkan setiap gunung. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.